Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, soimin wa soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berada pada bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dianjurkan atau disunahkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini adalah kita menunaikan sholat sunat tarawih atau qiyam Ramadan. Ada orang yang bertanya, sebetulnya jumlah sholat tarawih itu berapa yang disunahkan? Apakah 8 rakaat? Apakah 20 rakaat? Atau berapa? Saudaraku, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, mengkaji seperti apa dalil-dalilnya yang berkaitan dengan jumlah rakaat sholat sunat tarawih itu. Sehingga nanti kita bisa menambah kemantapan kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Saudaraku, sebelum kita melihat mengkaji dalil yang berkaitan dengan sholat tarawih itu berapa jumlah rakaatnya, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tarawih. Tarawih ini bentuknya adalah kata jama dari kata mufradnya adalah tarwihatun. Tarwihatun ini diambil dari kata rohatun yang berarti istirahat, kemudian tenang atau rileks. Nah, kenapa disebut demikian? Karena para sahabat ketika melaksanakan qiyam Ramadan, ketika melaksanakan tarawih, itu mereka melaksanakan istirahat di antara rakaat sholat tarawih itu. Para ulama mengatakan bistirahatil qaumi ba'da kulli arba'i rakaatin. Jadi para sahabat pada saat itu ketika melaksanakan sholat tarawih, ya, setelah melaksanakan 2 rakaat, nah berhenti sejenak untuk beristirahat, kemudian dilanjutkan melaksanakan tarawih pada rakaat berikutnya. Dari definisi ini kita bisa memahami bahwa inti daripada sholat tarawih itu dilihat dari segi makna lafadznya adalah sholat yang dilaksanakan dengan santai, tidak terlalu buru-buru, tidak terlalu tergesa-gesa, apalagi misalnya sampai meninggalkan hal-hal kesempurnaan sholat, kesunahannya kita tinggalkan, apalagi meninggalkan yang masuk kategori rukun atau syarat sah sholat. Nah, kalau terjadi seperti itu maka ibadah kita ya hanya rasa capek saja yang kita dapatkan, sementara amaliyahnya, pahalanya tidak akan kita dapatkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dimaksud dengan sholat tarawih secara istilah di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughah, Mu'jamul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah dikatakan tarawih itu adalah sholatun tu'adda fi ramadana ba'da sholatin isya'i, yaitu sholat yang ditunaikan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Dari definisi ini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan tarawih itu adalah sholat sunat khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dengan demikian sholat sunat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tidak disebut tarawih. Misalnya tentang witir Nabi melaksanakan ketika di bulan Ramadan, kemudian Nabi pun melaksanakan sholat witir di luar Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Aisyah menyampaikan kepada Abi Salamah. Abi Salamah ini bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Kemudian Aisyah menjawab bahwa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaatan. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
melaksanakan sholat 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ternyata sholat yang dimaksud ini adalah tentunya sholat sunat. Sholat sunnahnya sholat yang masuk kategori sholat witir. Dalam kalimat berikutnya yang terakhir ditegaskan oleh Aisyah, ya, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Wahai Rasul, apakah engkau sebelum melaksanakan sholat tarawih itu tidur terlebih dahulu? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Kata Nabi seperti itu. Ini merupakan kekhususan, keistimewaan Rasulullah SAW. Matanya boleh tertutup tidur tetapi hatinya tidak akan tidur selamanya. Itulah Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada sebagian yang memahaminya dalil tentang sholat tarawih 8 rakaat. Tapi menurut para ulama, termasuk saya pribadi juga memahami bahwa hadis ini yang menyatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat 11 rakaat baik di dalam Ramadan dan bukan Ramadan, ini tidak menunjukkan kepada sholat taraweh, karena yang namanya taraweh seperti yang tadi kita telah baca definisinya, taraweh itu adalah sholat sunat yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan, bukan selain Ramadan. Ada dua alasannya kenapa hadis ini dikategorikan sebagai hadis, ya, dalil tentang sholat sunat taraweh, sholat sunat witir, mohon maaf. Yang pertama karena Nabi melaksanakannya pada bulan Ramadan dan selain Ramadan. Artinya bukan khusus di bulan Ramadan saja. Kemudian yang kedua, indikasi, ya, atau alasan kenapa hadis ini tidak pas, tidak cocok dikategorikan sebagai dalil sholat taraweh. Nah, ingat pertanyaan Siti Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, apa kata Aisyah? Apakah engkau melaksanakan tidur terlebih dahulu sebelum engkau melaksanakan witir? Nah, berarti hadis ini berkaitan dengan sholat witir, bukan sholat taraweh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum sholat taraweh, ya, itu disepakati kesunahannya bagi 3 madhab. Madhab Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. 3 madhab ini sepakat bahwa taraweh hukumnya adalah sunnah. Kemudian madhab yang lainnya, madhab Maliki, memahami bahwa taraweh itu masuk kategori mandub, artinya masuk kategori dianjurkan. Ketika dikatakan mandub, maka itu setara dengan sunnah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sunat taraweh itu dilaksanakan secara berjamaah sunnahnya. Bahkan berjamaah ain, artinya kalau misalnya sudah melaksanakan sholat sunat taraweh sendiri-sendiri, maka tetap dia punya kesunahan untuk melaksanakan sholat taraweh dengan berjamaah. Kemudian timbul pertanyaan, apa dasarnya, dalilnya sehingga sholat sunat taraweh itu sunat diberjamaahkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim kita bisa melihat di sini, hadisnya hadis sahih, bahwa pernah terjadi satu kasus, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fa shalla fil masjid. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Rasulullah di bulan Ramadan di tengah malam beliau melaksanakan sholat di masjid. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan sholat di masjid, tiba-tiba sahabat yang lain melihat. Nah, bukan hanya melihat, sahabat yang lain kemudian ikut sholat bersama Nabi, berjamaah dengan Nabi. Ya, itu dilakukan beberapa malam, malam ke-1, malam kedua, nah kemudian malam berikutnya, malam ketiga, fa asbahan nasu yadhkuruna dzalika fa kasuru ahlul masjidi minal laila ats-tsalitsah. Malamnya para sahabat ikut berjamaah sholat sunat qiyam Ramadan bersama Nabi. Di siang harinya antara yang satu dengan yang lainnya bercerita, sehingga semakin banyaklah orang-orang yang akan melaksanakan sholat sunat qiyam Ramadan pada saat itu. Sehingga falam maka natil lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlih. Nah, puncaknya pada malam keempat, ya, saking banyaknya para sahabat yang akan melaksanakan sholat sunat qiyam Ramadan bersama Nabi,
sehingga masjid pun tidak bisa menampung. Artinya penuh sekali ya sampai keluar ya. Kemudian pada malam berikutnya seperti malam-malam sebelumnya, para sahabat menunggu kedatangan Rasulullah, menunggu datangnya Rasulullah dari rumah ke masjid. Ternyata setelah ditunggu-tunggu tidak ada. Nah, di pagi harinya sahabat kemudian mengadu kepada Rasulullah, mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Kemudian Rasulullah berkata, kata Rasulullah apa? Fa innahu lam yakhaf alayya sya'nukum al-laila. Kata Rasul, kalian jangan mengkhawatirkan keadaanku tadi malam. Ya, kemudian Nabi mengatakan walakinni khasyitu an tufrada alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Kalau kalian bertanya kepadaku, kata Nabi, kenapa aku tidak keluar tadi malam untuk melaksanakan sholat sunat qiyam Ramadan? Kata Nabi apa? Aku khawatir sholat sunat yang dilaksanakan tadi malam itu dianggap oleh kalian, diyakini oleh kalian sebagai sholat yang wajib. Nah, kalau kalian meyakininya sebagai sholat yang wajib, tentu fata'jizu anha, kalian akan merasa berat, ya, lemah untuk melaksanakan sholat fardu di bulan Ramadan selain yang 5 waktu itu. Sahabat-sahabatku sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, adakah hadis yang menyatakan jumlah rakaat sholat tarawih secara khusus? Misalnya 8 rakaat, 20 rakaat. Nah, itu ternyata ada. Ada memang hadisnya. Misalnya kita bisa lihat di dalam kitab Mizanul I'tidal yang ditulis oleh Syekh Az-Zahabi, ya, melalui rawi Isa bin Jariyah dari Jabir. Nah, kata Jabir apa? Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fi Ramadana tsamaniya rakaatin wal witr. Nah, kata Jabir, kami melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 8 rakaat di malam bulan Ramadan. Nah, ini hadis ini memang bisa dijadikan sepintas, itu bisa dijadikan dalil sholat tarawih itu jumlahnya 8 rakaat. Tapi jangan lupa, ketika kita akan mengamalkan hadis ini, pertanyaannya apakah hadis ini sudah sahih apa belum? Apakah hadis ini masuk kategori diterima atau belum? Nah, ini yang penting kita ungkap. Nah, ternyata menurut kajian hadis, ilmu hadis, ya, ada seorang rawi dalam rentetan sanad ini yang tidak bisa diterima karena masuk kategori hadisnya matruk. Ya, matruk itu ya hadis palsu karena pendusta. Kalau misalnya sebuah hadis sudah mencapai matruk, itu artinya tarafnya, derajatnya masuk kategori hadis yang sangat dhaif, dan hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih 20 rakaat. Nah, ini ada riwayat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, di sana disebutkan bahwa Ibnu Abbas, ya, menyatakan, meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan 20 rakaatan wal witr. Di konon katanya dari Ibnu Abbas, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat kemudian ditambah dengan witir. Nah, ternyata saudaraku, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Syaibah, ya, menurut para ulama hadis, ya, Abu Syaibah ini masuk kategori rawi yang munkar. Artinya kalau sudah munkar atau matruk, maka hadis itu masuk kategori kelas berat, kedhaifan yang berat sekali. Jangankan sahih menjadi naik, ya, riwayatnya menjadi sahih, hasan li ghairihi saja tidak bisa, apalagi menjadi sahih. Nah, sepintas dua riwayat ini tidak bisa diamalkan. Kalau kita melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat ataupun 8 rakaat berdasarkan riwayat ini tidak bisa diterima. Karena hadisnya masuk kategori hadis yang syadidud dha'fi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggapan yang sama, penilaian yang sama disampaikan oleh para ulama, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini madhabnya madhab Syafi'i, begitu. Apa kata beliau?
Suatu ketika beliau pernah ditanya, hal soha awaroda annahu sallallahu alaihi wasallam sholat tarawiha 20 rakaatan. Ada yang bertanya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, apakah ada hadis yang sahih datangnya dari Nabi yang menceritakan bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat? Apa kata beliau? Kata beliau, fajaba biqaulihi lam yasihha dzalika balil amru bi qiyami ramadhana wa targhib bihi min ghairi dzikri adadin. Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih tentang sholat tarawih 20 rakaat. Yang ada adalah motivasi, reward, ya, pahala untuk orang yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, ya, di mana sholat tarawihnya itu tanpa ada batasan, berapapun dia melaksanakannya. Kemudian kata beliau, wa amma ma warada min turuqin annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli fi Ramadan 20 rakaatan wal witr bahwa syadidun fi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, hadis yang menyatakan 20 rakaat, ya, riwayat yang melalui Abu Syaibah ini, ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, itu hadisnya syadidud fi. Artinya hadisnya lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, di sana disampaikan bahwa jumlah rakaat tarawih itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, ada juga yang mengatakan 36 rakaat. Nah, yang 8 rakaat itu bagi saya itu sebetulnya lebih tepat, lebih pas dalil untuk sholat witir, bukan untuk sholat tarawih seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian yang 20 rakaat, ya, itu hadisnya kalau mengikuti hadis yang ini tentu tidak bisa diterima begitu, ya. Nah, kemudian hadis yang yang 36 saya belum menemukan hadisnya berapa ada atau tidak hadisnya, ya. Nah, terhadap beberapa pandangan ini, ya, yang 8 rakaat, kemudian 20 rakaat ataupun 36 rakaat. Nah, bagaimana sikap kita ini? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, ya, kata beliau apa? Wassawabu anna dzalika jami'ahu hasanun. Jumlah rakaat sholat tarawih baik yang 8, 20 ataupun 36 itu semuanya bagus, ya, semuanya baik karena Nabi sendiri tidak pernah membatasi, menentukan jumlah rakaat tarawih secara pasti berapa jumlahnya. Nah, di sini disebutkan lam yuwaqit fiha adadan, tidak menyebutkan secara pasti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang disepakati kesohihannya berkaitan dengan kesunahan atau anjuran melaksanakan sholat sunat atau qiyam di bulan Ramadan, itu adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kemudian yang lainnya banyak, ya, insya Allah kita hafal hadisnya. Ini riwayat Imam Abi Hurairah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi, siapa saja yang melaksanakan sholat, berdiri untuk sholat di bulan Ramadan, sholat sunat atas dasar keimanan, kemudian wahtisaban, niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa dia yang telah lalu, dosa-dosa yang kecil, bahkan di dalam riwayat yang lain dosa-dosa yang akan datang yang belum dilaksanakan, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang itu melaksanakan qiyam Ramadan atau melaksanakan sholat tarawih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada generasi berikutnya setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat Utsman bin Affan, Umar, ya. Pada generasi Utsman tidak saya temukan bagaimana riwayat hadisnya, tetapi pada masa Umar ibnul Khattab, ya, di sana juga ada satu kasus di mana suatu malam, ya, Umar ibnul Khattab keluar,
Ya, pada malam Ramadan menuju masjid, nah ternyata faizan annasu auzaun mutafarriqun. Pada saat itu malam Ramadan itu orang-orang sedang berkumpul, ya, berpencar-pencar. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia sedang melaksanakan sholat sunat qiyam Ramadan, tetapi mereka melaksanakannya sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Ada yang melaksanakannya di pojok, di depan, di belakang, terus satu-satu gitu, tidak ada yang berjamaah. Nah kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ini ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Nah, kata Umar Ibn Khattab, seandainya orang-orang yang sholat sunat berpencar itu kemudian mereka berkumpul, ya sholatnya berjamaah dengan satu imam, lakana amsala, maka tentu itu akan lebih bagus lagi. Dari situlah kemudian Sayyidina Umar bertekad fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qarihim. Dari situlah kemudian sahabat Umar ini, ya, melalui Ubay bin Ka'ab dan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih pada saat itu, ya. Kemudian orang-orang yang lainnya bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi saudaraku, sholat tarawih, ya, secara semarak dilaksanakan pada masa Umar Ibn Khattab, ya, secara berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama dalam kitab Al-Fiqh Alal Madzhab Al-Arba'ah, ya, Imam Al-Jazir mengatakan wa yatabayyanu aidan anna adadaha laisa maqsuran ala thamani raka'atin allati sholaha bihim. Menurut beliau bahwa jumlah sholat taraweh itu tidak ada batasan khusus, ya, tidak ada batasan 8 rakaat, ya. Nah, apa dalilnya? Karena dalilnya annahum kanu yukammirunaha fi buyutihim. Ternyata meskipun mereka melaksanakan 8 rakaat misalnya, ya, tetapi setelah mereka melaksanakan pulang ke rumah, nah mereka menambahkan sholat-sholat sunat, ya, taraweh yang lainnya. Jadi tidak ada jumlahan yang pasti di sana. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada ulama yang mengatakan sholat sunat tarawih itu 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat yang populer di kalangan mazhab Maliki. Ya. Nah, yang 20 ini memang yang dilaksanakan pada generasi sahabat, ya, Umar, Utsman dan berikutnya. Sehingga menurut para ulama yang dilakukan pada masa Umar Ibnul Khattab itu merupakan sebuah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan. Di mana pada saat itu Sayyidina Umar, ya, dengan sahabat-sahabat yang lain melaksanakan sholat sunat taraweh 20 rakaat, tidak ada satupun sahabat yang lain yang mengingkari. Ini artinya sepakat begitu. Tetapi yang harus kita pahami adalah, ya, kesepakatan ini, ijma di sini bukan berarti ketika kita tidak sama lalu kemudian kita berdosa, apalagi fasik atau apalagi kafir. Tidak seperti itu. Kalau misalnya ijma di sini menunjukkan ijma yang betul-betul mengikat, mengatakan salah di luar yang 20 itu, lalu kenapa ada pendapat yang mengatakan 36? Nah, ini artinya harus kita pahami bahwa, ya, ijma di sana adalah lebih kepada pilihan ideal jumlah sholat sunat taraweh 20 rakaat. Artinya bisa jadi 20 rakaat tidak lebih bagus daripada jumlah yang kurang dari 20 itu. Ya, jadi jumlah 20 rakaat, kuantitas 20 rakaat itu bagus ketika dilaksanakan dengan cara sempurna. Ya, syaratnya dijaga, kemudian rukun-rukunnya dijaga, kesempurnaan sholatnya dijaga, sunnah-sunnah sholatnya dilaksanakan. Nah, timbul kemudian pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sholat 20 rakaat ditunaikan tetapi kurang sempurna, bahkan kurang khusyuk? Nah, bagaimana? Apakah kita memaksakan diri melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dengan kondisinya seperti tadi? Atau lebih baik kita melaksanakan tarawih kurang dari 20 tetapi lebih sempurna dan lebih khusyuk. Nah, maka yang lebih utama adalah, ya, kualitasnya bukan kuantitasnya. Ya, karena kalau berbicara kuantitas, ya, maka nanti tidak sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang beribadahnya atas dasar keimanan,
niatnya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, dia akan laksanakan ya sempurna, dia akan laksanakan, dia akan jaga rukunnya, syaratnya, dan dia akan jaga kehusyuannya, tartil bacaannya dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kalau kondisinya seperti yang tadi, maka lebih bagus sholat sunat tarawih kurang dari 20 tetapi sempurna, bacaannya sempurna, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, daripada misalnya sholat dilaksanakan tarawih 20 rakaat cepat sekali ya, sunnah-sunnahnya banyak yang ditinggalkan, tidak khusyuk ya, bahkan timbul kepada ragu-raguan dalam diri kita apakah sholat kita diterima atau tidak. Nah, kemudian ya yang perlu kita perhatikan lagi, meskipun tarawih ini masuk kategori sholat sunat, tetapi syarat sahnya, rukunnya tetap sama dengan sholat fardu. Dalam sholat fardu rukun sholat ada berapa? Ada 13 atau 17 ya. Mampu berdiri bagi yang mampu ya, bagi sholat fardu. Tapi dalam sholat sunat memang sholat sunat bisa dilaksanakan dengan duduk meskipun mampu. Tapi dalam rukun-rukun yang lain sama. Tumak ninahnya, iktidalnya harus tumak ninah, dan itu menjadikan rukun sholat. Sujudnya, rukunnya harus tumak ninah. Bacaan surat Al-Fatihahnya ada syarat sahnya yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tasydid yang jumlahnya 14, itu harus dipenuhi. Nah, artinya kalau sholat sunat taraweh sementara ada rukun yang ditinggalkan, ya, salah satunya ada rukun yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Dengan demikian kalau misalnya si makmum, saya bermakmum kepada orang yang melaksanakan atau imam, di mana si imam itu ada satu rukun yang hilang, maka sholat kita tidak sah. Makanya kita harus apa? Harus mubarokoh. Kenapa harus mubarokoh? Karena kalau kita meyakini si imam itu tidak sah sholatnya, kemudian kita ikut, berarti kita batal sholatnya. Pada saat itu kita harus mubarokoh, berpisah dari imam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mazhab Syafi'i jumlah rakaat tarawih itu tidak kemudian harus 20 rakaat. Ya. Bagaimana kalau misalnya kurang dari 20? Nah, menurut kitab Bushrul Karim, ya tentu ini mazhabnya mazhab Syafi'i, di sana dinyatakan walawik tasaru ala ba'dil isrin soha wa uthiba alaihi thawabut tarawih. Kalau misalnya ada orang yang membatasi, mengurangi ya kepada jumlah tarawih yang 20, artinya tidak dilaksanakan 20 rakaat, misalnya 18, misalnya 16, misalnya 10, misalnya 8, apakah sholat sah? Apakah sholat tarawihnya sah? Nah, dinyatakan soha, sholat tarawihnya sah, dan dia wa uthiba alaihi thawabut tarawih, dan dia akan mendapatkan pahala sholat sunat tarawih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat jumlah rakaat sholat tarawih ya itu masuk kategori furu'iyah. Artinya bukan masuk kategori yang pokok atau usul. Nah, dengan demikian perbedaan tersebut maka tidak kemudian kita menafikan perbedaan yang lainnya. Kemudian yang dilaksanakan Umar pada saat itu ya harus dipahami bahwa itulah bilangan yang ideal, itulah bilangan yang lebih utama. Artinya kalau kita melaksanakan sholat sunat taraweh, rukun dan syaratnya dijaga, kemudian sunnah-sunnahnya disempurnakan, itu akan lebih bagus daripada misalnya sholat taraweh 8 rakaat ya, meskipun sama-sama seperti yang tadi. Tetapi sebaliknya kalau misalnya 20 rakaat itu ya bahkan misalnya ada rukun, ada syarat yang ditinggalkan, tentu kita harus memilih kurang dari 20 yang sah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, perbedaan pandangan dalam jumlah rakaat tarawih. Ada misalnya teman kita ya jamaah di kampung-kampung, ada yang mengerjakannya 8 rakaat, 20 rakaat, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Ya, jangan lupa perbedaan pendapat itu jangan kemudian menimbulkan sebuah kebencian, menimbulkan caci maki kepada
orang lain yang berbeda, ya, apalagi menimbulkan perpecahan, mencaci maki teman kita yang sama-sama orang mukmin, orang Islam, ya itu jelas tegas disebutkan di dalam Al-Quran keharamannya. Misalnya di dalam Al-Quran dinyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh kepada tali Allah, kepada agama Allah semuanya. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, jangan kemudian gara-gara perbedaan furu'iyah, perbedaan jumlah rakaat, ya, yang asalnya teman menjadi musuh, yang asalnya kita menjalin silaturahim jadi terputus. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi kita meyakini bahwa orang muslim, orang mukmin, teman-teman kita, ya, yang berbeda jumlah tarawehnya, harus kita yakini bahwa mereka itu adalah saudara kita. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita berbeda jumlah rakaat taraweh, ya, kemudian kita bermusuh-musuhan. Padahal kita dengan non-muslim saja kita dituntut untuk rukun dan damai, apalagi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sama-sama beriman, sama-sama beragama Islam. Tentu ini harus lebih kita jaga lagi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, berapapun jumlah rakaat ketika dilaksanakan dengan sah sesuai dengan syariah, ya, sah dan sempurna, tentu lebih baik, apalagi disertai dengan jumlah rakaat yang banyak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami setuju dengan pendapat guru kami Kiai Ali Mustafa Yakub almarhum bahwa beribadah tarawih itu bukan berorientasi kepada jumlah, tetapi berorientasi kepada isi, berorientasi kepada kualitas, bukan kepada jumlah. Bahkan dalam buku yang beliau tulis ini yang saya bawa, hadis-hadis bermasalah, di sini dinyatakan kalau misalnya ada orang yang melaksanakan sholat tarawih 1000 rakaat, boleh apa tidak? Boleh. Apa dasarnya? Yang tadi itu, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan berikutnya. Di situ jelas tidak ada jumlah rakaat yang dibatasi berapa yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas, ya, tadi dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat sunat tarawih, kemudian menimbulkan sebuah keyakinan, kemantapan kepada kita bahwa beribadah itu bukan berorientasi atau dilandaskan kepada hawa nafsu atau selera, tetapi harus dilandaskan kepada keimanan, dilandaskan kepada ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, terutama di bulan Ramadan ini, dengan cara kita melaksanakan puasa Ramadannya, kemudian kita bisa menyempurnakan sholat tarawehnya, qiyam Ramadannya, ya, dengan tetap menjaga syaratnya, rukunnya, kesempurnaannya, sunah-sunah yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.